Swastiastu, Om Awinamastu, Namo Siam, Om Ulun Basuki Langgeng. Selamat pagi adik-adik, salam sejahtera. Semoga adik-adik pada pagi hari ini sehat dalam keadaan apapun. Atas anugerah Sang Yang Widiwasa, pagi hari ini kita dapat bertemu untuk pembelajaran daring, pembelajaran luring yang kita tidak bisa bertatap muka langsung, tetapi adik-adik dapat belajar di rumah. Pendampingan orang tua juga penting karena adik-adik mampu, adik-adik juga memahami orang tuanya yang sehat, fit ya. Adik-adik, kakak tidak lupa mengingatkan kepada adik-adik yaitu tetap menjaga kesehatan, tetap memakai masker dimanapun berada, mencuci tangan baik itu sesudah maupun sebelum kegiatan aktivitas apapun, menjauhi kerumunan serta menjaga jarak. Untuk meningkatkan imun adik-adik, meningkatkan daya tahan tubuh, adik-adik perlu menjaga pola makan, pola istirahat ya. Jangan biasakan atau adik-adik harus jauhi sesuatu yang tidak semestinya. Adik-adik, pada pagi hari ini sebelum pembelajaran kakak sampaikan, tidak lupa kakak aturkan Om Swastiastu, Om Ulun Basuki Langgeng. Mari kita berdoa sebelum belajar. Mari kita berdoa. Saraswati Puja Asana. Om Saraswati Namostubhyam Varadeka Marupini Vidyarambang Karisyami Siddhir Bhava Tumisada. Om Prano Dewi Saraswati Vajibirvajiniwati Dinam Aviyawatu. Om Bhavagana Saraswati Vajibirvajiniwati Dinam Aviyawatu. Oh Yang Aji Saraswati, berikanlah kami ilmu pengetahuan, berikanlah kami pengetahuan, tuntunlah kami dalam belajar ini. Semoga kami menjadi anak yang cerdas serta menjadi anak yang suputra atas pengetahuan yang diberikan pada kami. Om Siddhirastu Dinamaswa. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Adik-adik, pagi hari ini materi yang akan kakak berikan yaitu tentang catur guru ya, catur guru. Semoga selalu bersemangat, semangat untuk belajar di rumah, semangat belajar di manapun kita berada, semangat belajar bersama orang tua. Materi yang pertama yaitu tentang guru atau catur guru ya. Catur guru ya. Apa sih catur guru di sini? Catur itu 4,
Ru itu dibagi menjadi dua kosakata. Yang pertama adalah gu berarti kegelapan, ru berarti penghancur. Ya, gu berarti kegelapan, ru berarti penghancur. Catur adalah 4. Jadi catur guru adalah 4 penghancur kegelapan. Ya, 4 penghancur kegelapan. Catur guru. Catur guru dibagi menjadi 4, yaitu guru swadhyaya. Guru swadhyaya adalah ide sang yang widiwasa. Guru rupaka orang tua, guru pengajian, guru yang ada di sekolah maupun di pasraman. Guru wisesa adalah pemerintah. Oke. Berikut penjelasan tentang catur guru. Yang pertama penjelasannya yaitu tentang guru swadhyaya atau Brahman. Siapakah guru swadhyaya itu? Yaitu ide sang yang widiwasa. Bagaimana cara kita berbakti kepada guru swadhyaya atau ide sang yang widiwasa? Ya, ini ida sang yang widi, ya, ide sang yang widi, ya, sang yang widi. Yang pertama dengan srada, ya. Srada ini adalah keyakinan kita. Jadi kita harus yakin kepada beliau, sang yang ide sang yang widiwasa. Baik itu kepada manifestasi beliau tentang Brahma, Vishnu, Shiva, Saraswati, Laksmi, Parvati, ya, atau Durga. Jadi manifestasi beliau sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kita harus yakin kepada beliau, sinar suci beliau. Selain itu, sinar suci beliau ya, yang ada dalam lingkungan kita atau di keluarga kita, yaitu leluhur kita. Kita harus yakin pada leluhur kita bahwa beliau ada di dekat kita, beliau selalu menemani kita. Maka dengan keyakinan inilah kita harus melakukan bakti. Karena kalau kita yakin adanya beliau, maka kita bisa berbakti. Nah, cara berbakti ke hadapan ide sang yang widiwasa, cara berbakti kepada manifestasinya, cara bakti kepada sinar sucinya. Bakti yang pertama ke hadapan ide sang yang widiwasa, tidak lupa kita berdoa. Baik itu mengucapkan puja panganjali, itu adalah doa. Puja pangastuti doa, puja trisandia adalah doa. Nah, ini bakti kita kepada sang yang widiwasa, rasa syukur kita kepada sang yang widiwasa atas anugerah kehidupan, atas anugerah kesejahteraan, kebahagiaan, pengetahuan. Dewi Saraswati memberikan ilmu pengetahuannya untuk kita. Dewa Brahma memberikan kehidupan untuk kita. Dewa Vishnu menjaga kehidupan keluarga kita, kehidupan kita. Dewi Laksmi memberikan rezeki kepada kita, kepada kedua orang tua kita, sehingga kita bisa belajar bersama. Dewi Parvati menjauhkan, menghindarkan segala hal-hal buruk. Dewa Siwa menghancurkan hal-hal buruk sehingga kita bisa terhindar dari mara bahaya, terhindar dari COVID-19. Nah, adik-adik, bakti ini kepada sang yang widiwasa, kepada sinar suci beliau. Bagaimana cara kita berbakti selain pada beliau, yaitu bakti kita terhadap leluhur kita, baik itu manifestasi sang yang widiwasa yang lain.
Di mana bakti kita terhadap leluhur kita yaitu dengan cara menghaturkan sesajen, menghaturkan sesaji, zatnya. Zatnya yang dilakukan ke hadapan Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya dapat kita lakukan di saat tertentu dengan melakukan yang utama, seperti pelaksanaan upacara suci, ya, seperti kemarin upacara Hari Raya Saraswati, Pager Wesi. Nah, dekat-dekat ini yaitu dengan upacara nyepi nantinya. Nah, ini bakti kita kepada Sang Hyang Widiwasa melalui sesaji atau dandanan atau pakara. Kita melakukan doa, ya. Untuk ke leluhur kita tidak terlepas dari adat dan budaya kita selama ini, kita memberikan, kita menghaturkan sesajen, ya, tetamping, dandanan. Nah, di mana setiap 36 hari sekali kita menghaturkan sesaji tetamping kepada leluhur kita, ya, kepada putakala agar terhindar dari hal-hal buruk. Tetamping atau sesaji yang kita haturkan kepada leluhur kita intinya dapat kita bedakan. Yang utama yaitu sesaji di mana ketika adik-adik menghaturkan sesaji itu, baik itu di Sanggaragung, Padmasari, Panglurah dan sebagainya, atau jika tidak memiliki, ditempatkan di meja. Nah, di situ ada gedang ayunya. Nah, ini adalah salah satu bakti kita dalam bentuk sesaji terhadap leluhur kita, ya. Habis itu kita mengirimkan atau memberikan, mengaturkan tamping. Tamping kita ada 2 jenis tamping. Jika tamping itu kita haturkan kepada leluhur kita, maka adik-adik menghaturkannya atau menyebutkannya untuk leluhur. Kalau untuk Butakala juga mengaturkannya disebutkan ke Butakala, baik itu dalam bentuk bahasa apapun. Intinya kita berbakti itu adalah yakin bakti kita tidak dalam bentuk suatu bahasa yang tidak kita pahami. Toh kita dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa daerah masing-masing, Wonogiri khususnya, atau bahasa lain, mereka, leluhur kita memahami dengan bahasa apapun. Intinya kita berbakti kepada beliau, pastilah nyampe. Nah, ini bakti kita paling tidak sering kita lakukan. Yang dilakukan setiap hari bakti kita adalah kepada Dewa Agni. Nah, kepada Dewa Agni bakti kita yang kita lakukan di setiap hari yaitu tetamping di pawon. Nah, tetamping di pawon inilah bakti kita ke hadapan Dewa Agni. Kenapa? Karena Dewa Agni menjadikan makanan kita menjadi matang sehingga dapat kita konsumsi. Nah, tetamping di pawon inilah simbol bakti kita kepada Dewa Agni yang telah memberikan makanan sehingga makanan kita menjadi matang. Yang kedua yaitu Guru Rupaka. Guru Rupaka, orang tua. Adik-adik, Guru Rupaka adalah utama bagi kita, di mana orang tua kita yang melahirkan kita sehingga kita ada di dunia ini. Maka bagaimana kita harus menghargai, menghormati bakti kita kepada beliau. Karena beliaulah kita bisa ada di dunia ini.
Sehingga adik-adik memberikan sebuah kasih sayang tidak harus berupa hadiah, ya, memberikan kasih sayang kalian kepada orang tua kalian tidak harus berupa hadiah ini, ya. Orang tua tidak mengutamakan hadiah dari anak-anaknya, ya. Tapi kalau diberikan hadiah ya bersyukur, ya. Ingat, sebuah kasih sayang anak kepada orang tua itu tidak berupa hadiah. Pada dasarnya kasih sayang yang kita berikan kepada orang tua kita, rasa syukur kita kepada orang tua kita yang pertama adalah ayo lakukan pekerjaan di rumah. Ya. Seperti apa? Seperti kita membersihkan rumah, ya. Seperti kita membersihkan rumah. Nah, ini juga sebuah bentuk di mana adik-adik memberikan kasih sayang kalian kepada orang tua kalian. Ketika orang tua kalian datang dari Tegal, adik-adik yang sudah kelas 5 bisa membuatkan minum untuk orang tuanya, buatkan. Ini adalah bentuk sebuah kasih sayang kalian kepada orang tua kalian, rasa syukur kepada orang tua kalian. Nah, membuatkan minum ini adalah bentuk kecil tetapi sangat berguna dan bisa adik-adik lakukan. Ya. Selain sebuah kasih sayang adik-adik berikan adalah satu hal yang adik-adik perlu ingat, bahwasanya kasih sayang yang adik berikan kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari itu adalah tidak pernah membantah, ya, tidak pernah membantah, tidak pernah mengucapkan kata-kata kasar kepada kedua orang tua. Ya. Ini adalah bentuk sebuah kasih sayang. Ketika adik-adik diminta tolong membelikan sesuatu kepada orang tua, ya, memberikan sesuatu, linduk nyanga toko ge toko na iki. Nah, ini lakukan. Maka itu adalah sebuah bentuk kasih sayang kalian kepada orang tua kalian, ucapan terima kasih kalian kepada orang tua kalian. Itu pula adik-adik jangan pernah sekali-kali berkata kasar kepada orang tua kalian. Jangan pernah sekali-kali kalian membangkang. Ya. Perintah orang tua, ya, perintah orang tua yang benar harus dilakukan, ya, karena tidak ada orang tua yang memerintahkan hal-hal yang buruk. Maka setiap orang tua mengatakan sesuatu cerna, ya, artinya dicerna ketika orang tua kalian memberikan pitutur, wong Jawa jenenge pituture, bahasane dhewe itu adalah perintah anugerah bagi seorang anak. Agar apa? Ke depan, di masa depan kalian menjadi orang yang berguna, kalian menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang suputra. Itu ada dalam diri orang tua. Keinginan orang tua itu semua adalah anaknya selalu bahagia, anaknya cerdas, anaknya berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada yang lain. Maka dengan bakti kita wujudkan kepada orang tua, lakukan perbuatan pekerjaan setiap hari di rumah, tidak mengatakan hal-hal yang buruk, tidak berkata-kata kasar, tidak membangkang, tidak pula menjauhi semua yang seharusnya. Ya, orang tua akan selalu bahagia di mana kita berbakti tanpa harus memberikan sesuatu hadiah, tanpa harus memberikan sebuah benda kepada orang tua kita, tetapi orang tua kita lebih bangga, bahagia kepada kita dengan kasih sayang kita melakukan suatu pekerjaan, tidak mengucapkan kata-kata kasar.
Yang selanjutnya tentang guru pengajian, ya, tenaga pendidik guru pengajian. Nah, tenaga pendidik guru pengajian di sekolah, baik itu di pasraman, itu adalah beliau adalah guru pengajian. Nah, bagaimana cara kita berbakti kepada guru pengajian, baik itu guru sekolah maupun guru pasraman khususnya? Maka tidak lupa adik-adik selalu memperhatikan materi satu. Kedua, adik-adik mencerna setiap kata-kata guru adalah suatu bakti. Nah, bagaimana bakti kita ketika kita telah melakukan suatu pekerjaan di sekolah, ya, selain belajar di sekolah, karena sekarang sudah sementara ini belum bisa belajar di sekolah, maka kita belajarnya di mana? Di rumah, ya. Belajar dengan tekun adalah suatu bakti adik-adik kepada gurunya. Kenapa bakti guru di sekolah ini utama? Karena tanpa guru adik-adik tidak bisa memiliki ilmu pengetahuan yang cukup. Ya, tidak semua ilmu pengetahuan dapat kita pelajari tanpa seorang guru. Ya, ilmu pengetahuan yang tanpa seorang guru itu adalah ilmu yang sesat. Kenapa dikatakan ilmu sesat atau ilmu yang menjerumuskan? Ketika kita salah mempelajari, ya, penting karepe dhewe, penting bisane dhewe. Nah, nanti akan jadi gitu, ya. Maka adanya seorang guru membimbing anaknya, membimbing siswanya menjadi benar. Inilah guru, ya, tugas seorang guru mendidik, membimbing. Jadi guru selain di rumah ada guru yang pengajian, guru di sekolah. Sekarang tidak bisa ketemu dengan guru di sekolah, maka dengan pembelajaran baik itu tatap muka melalui online dan sebagainya. Nah, bakti adik-adik dengan kepada guru yaitu belajar di rumah. Belajar di rumah ya dengan cara apa? Mengerjakan tugas, ya, mengerjakan tugas yang diberikan. Ketika adik-adik tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya, adik-adik hendaknya bertanya. Baik itu bertanya kepada orang tua, baik itu bertanya kepada guru. Jikalau bertanya pada guru dengan kata-kata yang sopan juga. Kenapa? Ketika kita mengatakan sesuatu yang sopan, mengatakan dengan penuh kasih sayang, itu adalah sebuah bakti. Ada perubahan pada diri kita menjadi yang lebih baik. Bertanya kepada orang tua di rumah, untuk belajar bersama orang tua di rumah, berkenaan tidak bertatap langsung kepada gurunya, nah, maka itu sangat bagus sekali. Kenapa? Karena sebuah kasih sayang itu diutarakan tidak hanya dalam bentuk ucapan, tapi dalam bentuk pendampingan. Tugas yang diberikan oleh guru, adik-adik kerjakan, baik itu melalui online WA ataupun diberikan dalam bentuk apapun, ya. Tugas itu dikerjakan dengan sepenuh hati, dengan belajar tekun, membaca, ya, banyak informasi, banyak sebuah materi yang dapat adik-adik pelajari sendiri di rumah. Ataupun ketika adik-adik tidak memahami materi itu atau tidak memahami suatu pelajaran, maka adik-adik butuh komunikasi kepada gurunya, butuh komunikasi kepada orang tuanya. Dengan pendampingan, dengan belajar tekun, niscaya adik-adik menjadi anak yang cerdas. Tetapi ketika adik-adik malas untuk belajar, adik-adik malas untuk melakukan pekerjaan, malas menyelesaikan tugas-tugasnya, maka ini salah satu tidak bakti kepada guru pengajian.
Ya, jadi bagaimana bakti itu lakukan, selesaikan tugas pekerjaannya. Yang keempat yaitu guru wisesa atau pemerintah. Guru wisesa atau pemerintah. Ya, bagaimana cara kita berbakti kepada guru wisesa atau pemerintah? Sangat utama. Kenapa kakak bilang sangat utama? Di mana suatu pembangunan wilayah, suatu pembangunan kota, desa, dengan adanya pemerintah yang memiliki sebuah aturan yang kebijakan, maka bangunan-bangunan, ya, kesejahteraan, ini diatur oleh pemerintah. Bagaimana cara kita, ya, bagaimana cara kita berbakti kepada pemerintah, baik itu pemerintah desa, ya, karena kita ada di pemerintah desa. Di desa adik-adik hendaknya melakukan atau mengikuti aturan yang ada di desa. Wong kita masih SD, maka satu, jaga kebersihan lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini cara bakti kita kepada pemerintah desa. Bagaimana cara kita selain membersihkan lingkungan, menjaga lingkungan kita aman, tertib, ya, bersih dari sampah. Buanglah sampah di tempatnya. Jangan membuang sampah di selokan, jangan membuang sampah di jalanan. Nah, itu tidak boleh. Bakti kita harus berbakti pada pemerintah, baik itu pemerintah desa. Suatu kota, suatu desa, adanya pembangunan kita taat, ya, taat aturan, taat pada kalau orang tua taatnya membayar pajak. Nah, maka ada jalan raya, tempat-tempat suci yang dibangun, ya, pura kita, ya. Jadi ini salah satu bakti kita kepada lingkungan kita, desa kita. Jadi adik-adik jangan pernah lupa ketika pemerintah memberikan suatu kebijakan. Nah, di sini ada tentang pendidikan. Nah, pemerintah memberikan banyak fasilitas pendidikan, ya, lingkungan sekolah, baik itu mulai tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, sarjana. Nah, bakti kita kepada pemerintah melalui pendidikan. Selesaikan pendidikan 12 tahun. Nah, salah satu jalan kita berbakti melalui pendidikan yaitu menyelesaikan pendidikan 12 tahun, SD, SMP, SMA. Selesai, sudah mau melanjutkan astungkara, niscaya adik-adik yang tidak melanjutkan kuliah sarjana, adik-adik ingin menjadi sarjana, monggo. Artinya apa? Adik-adik menuntut ilmu pengetahuan tidak hanya sebatas SMA, mau melanjutkan, ya, dengan restu dan anugerah dari orang tua. Intinya adik-adik bisa melanjutkan. Yang inti adalah ada kemauan, ya, jangan hanya ada mau tapi tidak ada kemauan, ya. Kalau ada mau tidak ada kemauan, nanti berhenti di tengah jalan. Jangan sampai. Artinya apa? Ketika kita sudah menentukan pilihan kita menjadi seorang siswa, selesaikan dulu pendidikannya, baik itu tingkat SMA minimal, habis itu sarjana selesai, baru kita melakukan pekerjaan. Apalagi selain kita selain berbakti menjadi seorang siswa, ya, berpendidikan, yang keutamaan
Keutamaannya adalah kita berbakti kepada negara kita, berbakti kepada pemerintah kita. Maka utamanya adalah kita memberikan suatu sumbangsi pemikiran, pengetahuan, ya, pola hidup sehat, menjaga kebersihan, ya, meningkatkan kualitas diri dalam segi pendidikan, ya. Inilah keutamaannya di bakti kepada pemerintah. Nah, adik-adik pada kesempatan hari ini kakak simpulkan bahwasanya catur guru jangan pernah terlepas dari kita. Yang pertama tadi adalah kesimpulan catur guru. Yang pertama, guru swadhyaya, yaitu guru atau bakti kita kepada Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua, guru rupaka, bakti kepada orang tua kita. Guru swadhyaya, bakti yaitu dengan berdoa, dengan mengaturkan sesaji, dana punya, ya. Yang kedua kepada guru rupaka, orang tua kita, yaitu dengan kita melakukan pekerjaan setiap hari, pekerjaan di rumah, tidak membangkang, tidak berbicara keras, mematuhi perintah dari orang tua kita. Guru pengajian, guru di sekolah maupun guru di pasraman, menyelesaikan tugas dan kewajiban menjadi seorang siswa adalah utama. Guru wisesa, pemerintah, ya, menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, meningkatkan kualitas diri, menuntut ilmu pengetahuan tingkat SD, SMP, SMA 12 tahun dan sarjana. Adik-adik, materi pada pagi hari ini cukup sekian dan semoga apa yang kakak berikan bermanfaat bagi adik-adik, baik itu dalam belajar, baik itu dalam kehidupan sosial, di rumah, lingkungan. Semoga adik-adik menjadi lebih baik, menjadi anak yang lebih suputra, meningkatkan ilmu pengetahuan, meningkatkan serada dan bakti, meningkatkan kualitas diri, menjadi anak yang suputra, dapat membahagiakan kedua orang tua. Melalui pendidikan dan ilmu pengetahuan, melalui kehidupan sosial, perubahan dalam diri adik-adik sangat berguna. Oleh karena itu, adik-adik, mari kita tutup dengan puja Paramasanti. Om Shanti Shanti Shanti. Om Ulun Basuki Langgeng.